Walaupun aku tetap menantikan karena aku mau lihat ceritanya Nami. Blokir, dan blokir. Enteng banget ngomongnya. Sony itu bisa saja mendapatkan sebagian besar dari keuntungan box office Demon Slayer. Halo semuanya, Aruru Onigiri di sini di berita seputar otaku, yang dimana aku akan membawakan berita apa saja yang terjadi di industri pada minggu ini. Di antara beritanya datang dari waralaba One Piece, lebih tepatnya dari novel One Piece Heroine akan mendapat adaptasi anime. One Piece Heroine sendiri adalah spin-off dari One Piece yang ceritanya berfokus pada karakter perempuannya. Novel ini menceritakan petualangan dari para karakter perempuan ikonik dari One Piece. Kita akan diajak untuk mengikuti petualangan para karakter-karakter ini dengan berbagai momen penuh aksi dan drama. Totalnya ada 8 bab dan masing-masing bab menceritakan karakter yang berbeda. Ada Nami, Nico Robin, Vivi Nefertari, Perona, Buah Hancock, Tashigi, Reiju Vinsmoke, dan Uta. Novel One Piece Heroine ditulis oleh Jun Esaka dan diilustrasikan oleh Sayaka Suwa. Adaptasi animenya akan disutradarai oleh Haruka Kamatani, orang yang pernah mengerjakan movie First Slam Dunk. Desain karakter oleh Takashi Kojima. Dia sudah banyak mengerjakan anime termasuk One Piece itu sendiri. Naskah dikerjakan oleh Momoka Toyoda, orang yang juga mengerjakan naskah One Piece Fan Letter. Untuk sekarang, staff yang di-spill baru beberapa, studionya pun masih belum diberitahukan. Ya, kita tunggu aja ini anime akan jadi seperti apa. Aku sendiri nggak baca novelnya, jadi nggak punya ekspektasi apapun pada animenya nanti. Walaupun aku tetap menantikan karena aku mau lihat ceritanya Nami. Kemungkinan besar juga adaptasi animenya akan menarik banyak penonton, mengingat penggemar anime semakin banyak di seluruh dunia, bahkan di Indonesia. Dulunya orang yang nonton anime sering dikata-katain, sekarang yang pernah ngata-ngatain ikut-ikutan nonton anime juga. Hal ini disebabkan munculnya OTT yang membuat akses nonton anime semakin mudah, dan salah satu dari OTT tersebut ada Crunchyroll, salah satu anak perusahaan dari Sony Group Corporation. Lalu juga di Jepang kemarin, betapa besarnya peminat dari movie Demon Slayer, anime yang diproduksi oleh Aniplex, anak perusahaan dari Sony juga. Dari berbagai keberhasilan Crunchyroll dan Aniplex, Sony mengalami perkembangan yang pesat dalam bisnis industri anime. Chief Strategy Officer Sony dari wawancara dengan Toyo Keizai, bisnis mereka di industri anime sekarang mirip dengan pertumbuhan pesat ketika mereka merilis PS1 dulu. Dengan perkataannya ini bisa dibilang Sony sekarang lagi harum-harumnya dalam bisnis anime. Gimana enggak? Kita bisa melihat anime-anime yang digarap oleh studio bawahan Aniplex seperti A1 Picture dan Cloverworks hampir selalu disukai banyak orang. Musim ini aja Cloverworks mengadaptasi 3 anime. Kemarin-kemarin A1 Picture dengan Solo Levelingnya. Ngomong-ngomong episode baru Fate Strange Facts kapan? Belum lagi keterlibatan mereka di komite produksi movie Demon Slayer via Aniplex, dan Sony juga menjadi salah satu yang mendistribusikannya lewat Aniplex bersama dengan Toho untuk Jepang, lalu Sony Picture dan Crunchyroll untuk internasional. Kalau sudah begini, Sony itu bisa saja mendapatkan sebagian besar dari keuntungan box office Demon Slayer. Berbicara perkembangan anime di dunia yang semakin berkembang, industri animasi di Indonesia sendiri juga udah mulai kelihatan jalannya setelah rilisnya Jumbo kemarin. Tapi seperti peribahasa klise, nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada satupun penduduk Indonesia menduga tiba-tiba aja ada animasi merah putih One for All muncul. Sebelumnya animasi ini sempat dikabarkan mendapat pendanaan dari pemerintah sebesar 6,7 miliar. Tapi kabar tersebut dibantah oleh Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar. Katanya mereka tidak bertanggung jawab dalam pembuatan merah putih One for All dan tidak ada juga alokasi anggaran. Ternyata animasi ini dibuat oleh Verviki Creasindo dengan cara gotong royong dan bantuan dari Yayasan Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail. Bagi kalian yang tidak tahu apa itu Yayasan Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail, ini adalah yayasan yang memiliki tujuan untuk mengembangkan dan pendidikan perfilman di Indonesia. Tapi ada hal yang membuatku bingung ketika melihat wawancara Kompas dengan sutradaranya, yang dimana ketika ditanya budget pembuatannya, jawabannya muter. Jadi kalau ditanya berapa biaya yang dikeluarkan, ya pasti biayanya ada ya jutaan hanya untuk beli air minum,
beli bakso, nasi goreng, buat kita makan, camilan, dan yang terakhir adalah untuk biaya produksi penggandaan DCP dan poster. Sebenarnya ada banyak unek-unek yang ingin aku keluarin, tapi rasanya nggak pantas kalau aku keluarin di sini, jadi aku tahan aja. Berita berikutnya datang dari Indonesia lagi, yang dimana KPAI meminta memblokir game Roblox karena dianggap menjadi ruang digital yang berbahaya bagi anak-anak. Sebenarnya kasus predatory di game Roblox memang ada nyatanya, dan sudah banyak kasus yang terungkap. Apakah dengan memblokir gamenya bisa menyelesaikan masalahnya? Aku sendiri jijik dengan predator ini, tapi secara bersamaan aku juga nggak suka dengan solusi blokir. Entah kenapa kalau ada sebagian masalah, solusinya langsung blokir. Padahal itu bukan solusi yang bijak lah kalau bisa dibilang. Misalnya nih, Roblox udah diblokir dan para predator ini pindah ke tempat lain, apakah solusinya blokir lagi? Kalau kayak gitu mah yang ada nantinya satu persatu diblokir dan pada akhirnya habis semua diblokir. Kalau caranya cuma blokir, dan blokir. Kenapa nggak mencari solusi yang benar-benar bisa menyelesaikan akar permasalahannya? Ruang digital itu memang bukan tempat yang aman untuk anak-anak. Apalagi anak-anak itu tidak bisa memfilter apa yang mereka dapat dari internet. Kita tahu sendirilah, kasus predator ini bukan cuma terjadi di Roblox. Di game-game online lain juga pernah terjadi. Bahkan ya di media sosial juga ada. Itulah kenapa aku bilang blokir itu bukan solusi yang bijak. Anak-anak itu harus diawasi ketika mereka menggunakan internet, dan yang bisa mengawasi ini ya orang tua mereka. Blokir itu cuma solusi sementara dan gak menyelesaikan permasalahan secara menyeluruh. Jujur ya, aku ini bingung banget. Entah kenapa orang-orang yang di sana suka banget dengan kata blokir. Masalahnya itu cuma sebagian, tapi yang kena imbas semuanya. Seperti kemarin masalah pemblokiran rekening. Tujuannya bagus untuk mengawasi rekening yang mencurigakan. Namun caranya bukannya mencari cara menginvestigasi rekening yang mencurigakan, mereka malah pakai solusi blokir aja semuanya. Yang nggak ada transaksi selama 3 bulan, blokir, dan blokir. Enteng banget ngomongnya. Oke, itu aja berita untuk minggu ini. Walaupun isinya kebanyakan nyapping, ya mohon dimaklumi lah, mengingat keadaan kita sekarang. Kalau ada tambahan atau kesalahan pada berita-berita yang aku bawakan, bisa kalian koreksi di kolom komentar. Jika kalian suka konten-konten seperti ini, jangan lupa like dan subscribe channel Seputar Otaku. Biar tidak ketinggalan update, kalian bisa ikuti media sosial Seputar Otaku di @seputarotaku atau kunjungi website seputarotaku.com. Terima kasih yang sudah menonton. Akhir kata, see you next time and goodbye.